قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. والحاصل كما قال سيدنا الإمام عدروس بن عمر الحبشي فالله به أنه لا تتوالى الأوطار إلا باتصاف بما كان عليه الأسلام ولا تلوح الأكواب إلا بدوام الأذكار ولا تعم الأسرار إلا بالدور في تفكر والاعتبار ولا تخرق العادات إلا بالسوابق الهمم إلى طاعات ولا تظهر الخصوصيات إلا بالإقلاع عن الشهوات والنيات من الصفات التي نقله الكتاب الحكيم. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, di dalam kitab Al-Iqbul Yawaqid disebutkan di situ oleh Al-Imam Idrus bin Umar al-Habsyi nafa'allahu bihi. Beliau menyatakan la tatawala al-ardab illa bittisab bima kana alaihi al-aslam. Tidak ada kelembutan dimiliki oleh kelembutan dalam kata-kata, kelembutan dalam perilaku, dalam perbuatan, illa bittisaf bima kana alaihi al-aslaf, kecuali dengan berusaha mengambil sifat-sifat kelembutan itu daripada orang-orang terdahulu yang mempunyai sifat kelembutan. Ulama-ulama terdahulu, para salafun saleh, orang-orang baik terdahulu, mereka yang mempunyai sifat lembut dengan anak-anak, mempunyai sifat lembut dengan sesama, dengan siapa saja. Nah sekarang di masa kita, sifat-sifat yang diperlukan itu tidaklah muncul dengan sendirinya pada diri kita, melainkan harus berusaha mengkopi, ya, mengkopi daripada sifat-sifat orang terdahulu. Ya, bagaimana orang terdahulu sabarnya, gigihnya ketika mendidik anak, mendidik murid, bersahabat, bersahaja dengan siapa saja, ya, selalu mengedepankan dengan kelembutan, sifat-sifat yang lembut, ramah, santun, ya, hilim, sabar. Nah ini kita bisa untuk mengembangkan sifat-sifat tersebut, ya harus banyak menengok ke belakang, mengkopi daripada apa yang telah mereka para salafun salihun itu lakukan, kita lakukan. Itu yang pertama. Jadi mengkopi. Makanya kita ketika mengadakan peringatan haul, baik itu haul Syekh Abdul Qadir Jailani, haul daripada Syekh Saman Al-Madani, ataupun haul Abah Guru Sekumpul dan sebagainya, yang terpenting dari peringatan itu adalah mengkopi. Kemudian kita amalkan hasil kopiannya, mengkopi dari semua yang kita ketahui dari perbuatannya mereka, ya, bagaimana mereka itu begitu ramah, santun ketika bergaul dengan siapapun. Nah ini kita mengkopi, ya, mengkopi keramahannya, pakaiannya kayak apa, mengkopi pakaiannya, pandirannya dan gaya apa, mengkopi pandirannya. Apa yang kita ketahui nilai-nilai baik daripada dirinya, kita kopi, transfer kepada diri kita, kemudian kita amalkan. Itu yang terpenting. Nyatakan oleh ulama, tashabbahu bil kiram fa illam takun mithlahum
Fa inna tashabbuha bihim falah. Tashabbahu artinya berusaha meniru, mencontoh, mengkopi mereka orang-orang yang mulia. Orang-orang yang mulia, orang-orang yang mempunyai kedudukan, itu kita kopi. Kenapa mereka bisa seperti itu? Dari apa sumbernya? Oh, karena ini dari pandirannya lembut, ini dari perbuatannya, ini dari akhlaknya, ini dari kepribadiannya. Ya, ini kita kopi seperti itu. Fa illam takun mithlahum, meskipun kita tidak seperti mereka, mereka orang yang punya ilmu, ahli ibadah, sebaik kita hanya berusaha meniru mereka. Akan tetapi ketika kita meniru mereka orang baik tadi itu, fa inna tashabbuha bihim falah, kita akan mendapatkan keberuntungannya. Beruntung kenapa? Beruntung karena kita mengobati ya bubuhannya. Kita berpandir, pandiran kita gaya bubuhannya. Kita berpakaian, pakaian kita gaya bubuhannya. Kita berperilaku, perilaku kita gaya bubuhannya. Seperti itu orang-orang yang soleh. Makanya penting siapa orang yang selalu bersamaan dengan orang itu, al-jalis jadis katanya, pasti akan kecipratan. Kita kenal baik orang itu, pasti ya sedikit banyak apa yang dilakukan oleh orang itu akan tertiru pada diri kita, atau kita meniru ya mereka seperti itu. Nah, kita dianjurkan untuk meniru dalam hal kebaikan. Ya. Salah satu contoh yang memang bisa kita terima, ya, orang itu kalau banyak bergaul dengan perempuan, gaya-gayanya gaya-gaya bebinian juga. Padahal dia bukan bebinian, tapi karena selalu bersamaan dengan bebinian, berjalan dengan bebinian, sampai ya kemana keluar ke tulang sana tulang sini sama dengan bebinian, bersamaan dengan bebinian. Akhirnya gaya-gaya ngomongnya itu kayak perempuan. Iya, kenapa? Karena dia banyak teman-temannya perempuan semuanya, sampai gaya-gayanya sampai gaya-gaya perempuan. Ya, kayak salon-salon perempuan, ya, yang bagian motong rambutnya laki-laki, tapi lama kelamaan karena yang dihadapinya itu perempuan, terus jadi gaya-gayanya gaya perempuan. Benjong-benjong gitu. Kenapa ya? Karena yang dihadapi kesehari-hariannya itu dia, tidak ada yang lain. Jadi gaya perempuan. Nah, kalau meniru yang baik kan alangkah baiknya, maka jauh lebih baik. Ya, meniru orang-orang yang baik, gaya duduknya kayak apa. Ya, kita meniru gaya pandirannya Abah Guru Sekumpul, gaya duduknya Abah Guru Sekumpul, gaya pakaiannya Abah Guru Sekumpul, itu boleh. Ya, atau gaya pandirannya Syekh Yusuf Al-Bugisi, gaya berjalannya, gaya perilakunya, ya, ditransfer untuk diamalkan. Wala taluhul anwar illa bidawamil adhkar, maka tidak ada nampak sinar cahaya pada diri kita illa bidawamil adhkar, melainkan dengan terus-menerus berzikir secara istiqamah. Nah, itu. Kalau kita tadi untuk mengubah karakter kita menjadi lebih baik, maka mengumpati karakter-karakter orang yang baik, maka dengan berlahan kita akan ada perubahan pada diri kita menjadi berkarakter yang baik dan berakhlak yang baik. Begitu juga ya, kita tidak bisa akan muncul sebuah cahaya pada diri kita melainkan harus ada wiridan yang khusus yang kita baca. Ya, ketika dibaca secara khusus dan istiqomah, dan situ ada tabdul kasir katanya, akan nampak pada diri kamu rahasianya. Ya, cahayanya akan terlihat. Man shalla bil lail hasuna wajhu bin nahar. Orang biasa melakukan sholat pada malam hari akan nampak cahaya di wajahnya. Nah, kenapa? Ini efek daripada ibadahnya dia pada malam hari yang istiqomah, sehingga terlihatlah dari wajahnya pada siang harinya, Masya Allah, ini wajahnya lain ya, bercahaya dari jauh sudah terlihat benar, seperti rembulan berjalan di wajahnya, Masya Allah. Kenapa? Karena ini efek daripada atau pengaruh daripada ibadahnya dia setiap malam. Orang itu ketujuh bersolawat setiap hari 1000 kali solawat terus, maka akan terlihat cahaya solawat itu dari wajahnya. Cahaya orang ini pasti ahli zikir.
Iya, pasti ini ahli zikir. Kenapa? Kelihatan dari wajahnya, cahaya wajahnya. Iya. Jadi cahaya hatinya tadi itu karena dipenuhi dengan berzikir kepada Allah, itu akan mempengaruhi wajahnya. Seperti mana orang dipenuhi dengan kekotoran, kegelapan dalam hatinya dengan maksiat dia, maka akan nampak dari wajahnya juga. Iya. Kalaunya hatinya dipenuhi dengan minuman keras, ya, dengan narkoba dan sebagainya, itu akan nampak dari wajahnya sebagai pengaruhnya. Ya, tapi kalau dipenuhi dengan ibadah, dengan sholat, dengan berzikir, dengan bersolawat, itu juga akan terlihat dari wajahnya bercahaya. Ya, tergantung isinya. Kalau isinya cahaya, yang terlihat cahaya. Kalau isinya kegelapan, kotoran, yang terlihat ya juga kotoran. Iya, gelap, tidak terlihat. Nah, artinya tidak indah dipandang. Ya, suram mukanya itu. Kalau dibuatkan kaca itu, kacanya kotor kan, tidak enak. Kita bercermin di situ pun jadi nggak baik muka kita. Kenapa? Pengaruh daripada kaca yang kotor. Kalau hendak wajah kita bagus, bersih, maka kacanya bersihkan, cerminnya dibersihkan, maka akan nampak ya wajah kita menjadi bersih. Kenapa? Cerminnya bersih. Tapi kalau cerminnya kotor, gimana mau nampak wajah kita baik? Ya, kelihatannya, wah kenapa mukaku jadi kotor begini? Padahal bukan mukanya yang kotor, cerminnya yang kotor. Mukaku kenapa jadi banyak titik-titik hitamnya? Bukan mukanya yang titik-titik hitamnya banyak, tapi kacanya yang titik-titik hitamnya banyak. Ya, jadi coba kalau kacanya dibersihkan, lap sampai mengkilat, ya, maka akan melihat wajah kita kinclong. Lain wajahku kenapa? Kinclong, bersih, putih, bersinar. Oh, kacanya yang bersih. Ya. Jadi hati ini perumpamaan cermin. Kalau hati kita baik, bercahaya, terlihat dari wajah kita bercahaya. Kalau hati kita kotor, terlihat dari wajah kita pun suram, buram, karuh dengan baju. Untuk bisa mendapatkan cahaya itu nampak pada diri kita, bidawamil adhkar, biasakan zikir. Ya, sholawat terutama itu luar biasa. Sholat tengah malam, sholat sunnah, ya, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah hajat, sholat sunnah taubat, sholat sunnah mutlak. Nah, sholat sunnah mutlak itu tidak ada batasan lagi. Sholat aja terus tengah malam. Ya, minimal 2 rakaat. Kalaunya istiqomah, akan nampak cahaya di wajahnya. Khairul a'mal, kata Rasulullah, khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baiknya perbuatan itu adalah istiqomah wa in qalla, meskipun sedikit. Baca 1000 sekali sholawat, tapi istiqomah tiap hari, akan nampak cahayanya, akan nampak sinarnya, akan nampak pengaruhnya terlihat di wajahnya. Kalaunya istiqomah. Tapi kalau cuma baca 10.000 sekali aja dalam 1 tahun, nggak nampak. Ya, tapi kalaunya setiap hari nggak banyak, cuma 1000 aja, tapi terbiasa tiap hari dibaca terus, di situ akan bersinar ya, hatinya, sehingga memberikan pengaruh dengan wajahnya. Wala ta'ummul asrar illa bidzawb fi tafakkur wal i'tibar. Dan sirnya Allah subhanahu wa ta'ala pada diri kita itu tidaklah merata, melainkan bidzaubi fi tafakkur, mendalami tafakkur, renungan ya, tentang kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika kita banyak merenung, ya, memikirkan, merenungkan tentang kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih di bulan Rajab ini, mungkin terakhir. Jadi hari terakhir hari Senin sudah tanggal 1 Sya'ban. Kita renungkan di bulan Rajab ini tentang kebesaran Allah. Terdapat banyak betul pelajaran di dalamnya. Dalam peristiwa Isra wal Mi'raj itu, ya Allah, memperjalankan hambanya, kemudian Rasulullah bisa berjumpa dengan Allah. Di situ ada kebesaran-kebesaran. Rasulullah bisa melihat surga, bisa melihat neraka. Ya, Rasulullah bisa melihat kelompok-kelompok manusia. Iya, ada yang disiksa, ada yang senang, bahagia mereka di sana, ada yang menjerit,
ada yang waduh macam-macam. Ya, macam-macam terlihat. Itu kebesaran Allah Subhanahu wa taala diperlihatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita banyak renungkan juga kebesaran Allah yang ada pada diri kita. Allah, kita bisa berbicara, kita bisa bernapas, kita bisa melihat, kita bisa bergerak. Dari mana ini sumbernya kalau bukan dari Allah Subhanahu wa taala? Nah, di situ akan merata. Namanya Abil Qasim Al-Junaidi, Al-Imam Junaid. Ya. Jadi terdengar oleh si ulama tadi itu ada seseorang daerah nih mempunyai kelebihan, mempunyai sir, ya, dan mempunyai ilmu yang luar biasa, ilmu fikihnya luar biasa katanya. Dan dia merasa orang yang berilmu fikih, menguasai ilmu fikih. Ya, ketika mendengar ada orang yang menguasai ilmu fikih, berarti merasa, wah ini siapa ini? Aku harus mengetahuinya nih, harus mengetesnya ini. Jangan-jangan cuma ngaku-ngaku doang. Ya, apa namanya ahli fikih, tahu-taunya tidak ada ilmunya. Wah, saya datangin, kata ulama tadi. Dia merasa dirinya menguasai ilmu semuanya, ilmu fikih, maka dia mendatangi Imam Junaid, ya, Abil Qasim, Sayyidi Ta'ifah. Beliau pemimpin, mempunyai karismatik, ya, di satu daerah beliau. Wa ma yubdihi min ulumil asrar, dan terkenal keilmuannya sampai terkenal keilmuannya itu kepada syekh ahli fikih tadi. Maka datanglah, berniat untuk datang si syekh tadi itu menghampiri Al-Imam Junaid. Al-Imam Junaid siapa yang enggak kenal Al-Imam Junaid? Bukan hanya faqih, bukan hanya beliau menguasai ilmu fikih, tapi semua bidang ilmu beliau kuasai. Fikihnya, tasawufnya, tauhidnya beliau kuasai. Ya. Jadi ini contoh orang-orang yang orang kadang sombong gitu. Fikih ini, ilmu fikih ini kalau tidak dibawa dengan belajar ilmu tasawuf akan menjadi sombong. Ya, akan menjadi sombong. Ya. Begitu juga tasawuf tanpa didasari dengan fikih, ya akan salah juga. Tasawuf, ya masya Allah orang ini ahli tasawuf dia, tapi fikihnya tidak ada, nol. Dia akan salah juga. Ya, salah. Akan terpeleset juga, kata zandak katanya. Jadi bagusnya gimana? Ya tafaqah wa tasawuf. Belajar ilmu fikih dan belajar ilmu tasawuf. Jadi ilmu fikihnya itu diwarnai dengan tasawuf. Tasawuf itu akhlak, fikih itu amalan. Ya, seperti sholat, nah itu ilmu fikih. Haji, puasa, fikih. Itu amaliyah. Tapi kalau didasari dengan tasawuf akan menjadi sempurna ibadahnya. Nah, tasawufnya ini ilmu hati. Ilmu hati ini kalau tanpa didasari dengan ilmu zahir salah juga. Ujung-ujungnya hatinya seakan sampai kepada Allah, tapi sembahyangnya kada. Ya kan banyak yang seperti itu, ya kan? Karena merasa dirinya sudah sampai kepada Allah, padahal waduh dia ini salah. Man tasawwafa wa lam yatafaqah fatazandak katanya. Dia terpeleset dia. Iya, terjerungkup dia itu, salah dia itu, terjatuh, tergugur. Padahal kenapa? Karena salah. Ya. Na'udzubillah bisa jadi kafir jindik nantinya. Ya. Kenapa? Dia merasa hatinya sudah mantap, bersih, jernih sampai kepada Allah. Tapi fikihnya tidak ada, amaliyahnya tidak ada. Suruh sembahyang, bukan levelku. Aku sembahyangnya di Mekah. Biasa di sana aku. Sini aduh, apalagi di mana Masjid As-Salam ada. Malah uyuh aja itu naik ke atas tangga lagi. Madinah aku biasa. Subuh Madinah, nanti zuhur aku di Mekah. Masya Allah. Orangnya guring. Di kamar orangnya guring. Kayak apa? Jadi sembahyangnya menghayal. Udah sembahyang kayak kamu, udah semal. Aku ini setiap waktu di sana sembahyangnya di Mekah, Madinah, Mekah, Madinah, Mekah, Madinah. Umay, orangnya ada makan bakso, dudukan, ya, kayak apa? Tidak bisa dinyatakan ibadah seperti itu. Ya. Jadi memang harus berumbai antara fikih dengan tasawuf supaya fikihnya, sholatnya itu lebih lembut, lebih khusyuk, ya, lebih baik, maka didasari dengan tasawuf. Ini Al-Imam Junaid terkenal dengan
dengan tasawufnya, dengan fikihnya, ilmu-ilmu beliau yang begitu nampak di tengah-tengah masyarakat, sampai dengan si ulama tadi, dan sampai si ulama tadi yang ahli fikih mendatangi beliau liyamtahinahu, tapi datangnya bukan untuk silaturahmi, datang untuk mengetes. Nah, karena sombong orang. Orang kalau sudah menguasai ilmu fikih tanpa didasari dengan tasawuf jadi sombong. Iya. Jadi sombongnya itu pengennya ngetes saja. Iya. Nanti bacaan sedikit aja sholat sini. Apa ikam sembahyang tadi itu? Fatihahnya itu. Salah itu. Ada wujud itu. Makanya belajar dulu ikam, jangan langsung jadi imam aja ikam nih. Apa itu Allahnya itu tadi? Wah, kurang fasih itu. Kada sah sembahyangnya umat. Oh iya. Wah, ini apa ini? Rukunya begini nih. Kada baik ini. Wah, salah ini. Semuanya disalahin. Nah ini. Sombong ini. Nyalahin orang teruskan tujuannya. Mengoreksi orang teruskan tujuannya. Iya, padahal ini keburukan yang pada dirinya itu lebih parah daripada keburukan orang lain, kada tahu. Jangan. Didasari dengan apa? Tasawuf. Fasa'alahu an mas'alatin fiqhiyah, sampailah kepada Al-Imam Junaid, orang ulama tadi itu. Kemudian dia bertanya kepada Al-Imam Junaid tentang permasalahan fikih. Ya, tanya fikih. Ya Imam, katanya kamu ini punya ilmu terkenal. Ya, semuanya orang tahu nih keilmuan Anda. Saya pengen tahu. Apa ini permasalahan ini, coba pecahkan. Wah, dites. Ya. Jangan ditiru kita, nggak boleh ngetes. Takut nanti kayak Ibnu Saqo. Ketika datang kepada satu ulama, apalagi ulama Masya Allah, ulama zahir, ulama batin. Datang dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, mengunjungi satu ulama besar. Ya, Syekh Abdul Qadir Jailani datang tujuannya untuk silaturahmi. Kemudian Ibnu Saqo tujuannya untuk mengetes kayak ini. Akhirnya sampai di rumah orang tersebut, si ulama itu. Kata ulama yang ahli zahir wal batin, ya Abdul Qadir, kamu akan menjadi wali. Ya, karena ketawaduan kamu, karena keikhlasan kamu datang ke sini, maka kamu akan mendapatkan sir dan kamu akan menjadi wali. Bahkan para aulia nanti akan tunduk di hadapanmu. Kalau ini kawalan nikam dan saikong lagi, ini akan jadi Nasrani. Wah, ulama padahal dia akan jadi Nasrani. Kenapa? Aku mencium dari bau hatinya itu ada bau kekupuran di situ. Karena sombong ini. Ini datang ke aku tuh bukan mau silaturahmi, mau ngetes aku itu. Dikasyafin. Ya, dikasyafin, diteropong, dilihat langsung. Kaget orang tadi, langsung buka. Ya, akhirnya betul-betul jadi sekuler. Ya, habis sudah sekuler akhirnya jadi masuk ke agama Nasrani. Sampai ketika di akhir hayatnya hafalan hadisnya hilang, hafalan Qurannya hilang. Kata muridnya, guru, ya masih ingatkah Al-Quran? Tidak ada yang ingat lagi. Hadis tidak ada yang ingat lagi. Ulang. Pokoknya aku jadi bahlul ini, jadi bungul lagi. Ya, kecuali satu ayat aja masih nempel dalam akalku itu. Apa? Qul tamatta' bi kufrika qalila innaka min ashabin nar. Ya, katakan, kamu ini senang-senang sesaat saja dengan kekufuran kamu, nantinya kamu akan menjadi ahli neraka. Alhamdulillah menjalik, mati dalam keadaan sholat. Gara-gara katunjuk ngetes orang dari itu, guru-guru ditesnya. Nah ini Imam Junaid dites. Oh, Imam Junaid bukan orang sembarangan, begitu dites. Fa'ajabahu anha ahsan jawabin. Masya Allah. Maka beliau menjawab pertanyaan orang tadi itu dengan jawaban yang memukau. Jawaban yang baik. Wa afadahu min ilmiha ilman lam yakun indal faqih. Bahkan beliau menyampaikan ilmu-ilmu fikihnya itu yang tidak dimiliki oleh si ulama faqih tadi. Wah, Masya Allah. Terkejut orang tadi. Ya, sampai fa'ajiba min dzalika. Ya, takajut si syekh tadi itu. Wa qala a'id alayya ma qult. Kata syekh tadi, ajib katanya, ini mengherankan aku. Coba ulang lagi. Oh iya, diulang lagi jawaban tadi. Fa'adahu alaihi bi ibaratin ukhra. Diulang lagi dengan bahasa lain lagi. Dengan ilmu yang lain lagi. Jawabannya tadi itu. Ya, tsumma qala a'idhu alayya, sampai 3 kali. Kata orang tadi, syekh tadi, coba diulang lagi. Ini tadi yang pertama sudah mantap ini. Yang kedua tambah mantap ini. Coba
diulang lagi. Fa'adahu bi ibaratin ghairil ula wa tsaniyah, dengan ibarah, dengan jawaban yang bukan dari jawaban pertama, bukan dari jawaban yang kedua, lain lagi, tapi menjawab satu pertanyaan dari Syekh tadi itu dengan 3 jawaban yang berbeda-beda, tapi intinya untuk menjawab dengan perjawaban yang sama, dengan pertanyaan yang sama. Allah, ini menunjukkan keilmuannya Al-Imam Junaid. Luar biasa seorang wali min auliyaillah. Falamma ra'al faqih annahu la taqata lahu bihifdzi kalamil Junaid, ketika si orang faqih tadi itu lemah, dia enggak ada kekuatan, enggak ada kemampuan untuk menghafal, untuk mengambil ibarah-ibarahnya, jawabannya tadi yang memukau tadi itu enggak bisa diambil, enggak bisa direkam. Ya, kemudian orang tadi itu amlih, kata alayya hatta aktubah, coba diulang lagi sekarang, yang berikutnya akan aku catat, didikte, coba didikte, nanti saya akan catat. Faqala in kana ana alladhi ubdihi fa ana amlih, kalau memang itu dari aku, mungkin aku bisa mendikte kamu mencatatnya. Kalau dari aku, ya, asyara ila annahu fathun rabbaniyun la tahwi alaihi butunud dafatir, akan tetapi ini bukan dari aku, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah, ini fatah, ya, keterbukaan Rabbani dari Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada aku hanya menyampaikan saja dari Allah. Tidak bisa sekarang untuk diulang lagi. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga diulangi, sudah nggak bisa. Ya, luar biasa. Faqamal faqih wa qad ad'ana li ta'ifa as-sufiyah bi ulumir rutbati wa sa'atil ilmi. Maka si faqih tadi itu yang ketika datang sombong, maka ketika keluar dia sampai nunduk-nunduk begitu, merendahkan dirinya, tawadu. Ya, karena merasa, wah, ilmunya sekarang saya ini nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan ulama ini. Luar biasa katanya ulama ini, sampai ya nggak bisa, ya kami untuk mencatatnya aja nggak bisa. Ya, ini Rabbani dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Akbar. Ini namanya ilmu laduni. Didapati ilmu yang seperti itu disebabkan ahli ibadah. Ketika banyak pian beribadah kepada Allah, ya, dengan istiqomah catatannya, maka itu akan tabdulaka sirnya akan nampak, sehingga kita akan diberikan ilmu yang tidak kita ketahui sebelumnya. Ya, aurasahul ilma ma lam ya'lam, katanya. Kita akan diberikan ilmu ma lam ya'lam, yang sebelumnya kita tidak tahu menjadi tahu. Itu namanya ilmu laduni. Kenapa? Karena keistiqomahan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad miftahi babu rahmatillah. Adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daiman bidawami milikillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Nasaluka ilman nafi'an, amalan salihan mutaqabbalan, wa rizqan halan katsiran thayyiban. A'udzu bika min ilmin la yanfa'u qalbin la yakhsha wa 'amalin la yarfa'u wa la yastajabu lahu kalima lad-dunya wal mashrab sabilani wa hab ya ghani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari sama-sama kita sembahyang sunnah sholli rakaatil isyraq wad duha.